Lo pernah gak sih dalam pengalaman hidup lo ngelakuin hal yang sangat lo gemari, all in banget kalau misalnya ngelakuin satu hal ini, contoh mungkin kayak videografi, motion graphics, lo suka gambar, lo suka nulis gitu, tapi tiba-tiba lo ngerasa kayaknya gue gak cocok deh buat ngelakuin ini semua gitu. Atau lo juga bisa mikir, kayaknya orang bakal sadar deh kalau sebenarnya gue gak sejago itu. Apalagi kalau misalkan lo udah terjun ke dunia konten, lo sharing banyak ilmu, tapi dalam hati lo merasa kira-kira apa yang gue bagiin ini udah bener belum ya? Ada rasa takut yang mengintai lo. Jadi kalau misalkan orang-orang pada akhirnya tahu siapa lo sebenarnya, karir lo abis dan lo harus banting setir. Nah, itu adalah definisi gue untuk imposter syndrome. Gue mau bahas hal ini bukan supaya kita pada ngehindar, tapi justru supaya kita bisa berdamai dan berteman dengan imposter syndrome ini. Ini tuh sebenarnya hal yang sangat lumrah, apalagi di dunia orang-orang kreatif. Ini bisa kena ke banyak sekali orang dari berbagai level. Mulai dari yang pemula sampai yang udah expert, itu bisa banget untuk kena impostor syndrome ini. Tapi kesalahan yang banyak sekali orang lakuin adalah menjadi submisif, alias mereka itu kalah dengan kekeliruan pikiran mereka sendiri. Nah, sebenarnya kunci untuk kita bisa berteman dengan yang namanya impostor syndrome ini adalah untuk tahu betul apa yang sebenarnya bikin kita punya pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang mengganggu proses kreatifnya kita gitu. Dan ya, untuk hal ini gue punya satu cerita yang gue dapetin ketika gue habis interview salah satu member dari program gue, yaitu Motion Master Course. Jadi sebenarnya tuh sesi interview atau wawancaranya udah selesai, tapi kita masih punya sisa waktu di Zoom. Nah, di situ kita punya waktu kurang lebih 10 menit dan tiba-tiba dia kepengen curhat sama gue. Nah, gue as a mentor pasti willing untuk mendengarkan dia gitu. Dia tuh cerita pengen bangun personal branding untuk ngenalin bisnisnya dia supaya dia bisa lebih dikenal di market motion graphics dan dia bisa dapetin lebih banyak traffic untuk klien-klien dia gitu. Jadi konteksnya tuh dia kepengen mulai tapi dia ragu dengan kemampuan dia sendiri. Dia kepengen mulai bikin personal branding, bangun usaha dia sendiri, tapi dia ragu dengan kemampuan dia untuk ngasih edukasi lah, untuk nge-share portfolio dia, dan aktivitas lainnya. Nah, hal pertama yang gue kasih tahu ke dia adalah jangan jadi seseorang yang naif, berpikir bahwa kita bisa menjadi seseorang yang all knowing, yang berarti kita tahu segala-galanya gitu. Kita cuma manusia gitu. Ingatan kita aja kalau misalkan kita nggak bener-bener latih, kita bisa lupa banyak hal gitu loh. Di samping itu kita juga bukan seseorang yang bisa perform secara maksimal setiap saat gitu. Kalau misalkan kita bikin konten, bikin karya, nge-research sesuatu, belajar sesuatu, mengingat dan lain sebagainya, kita punya limitasi karena kita manusia. Ada banyak banget ruang kesalahan dan subjektivitas yang bikin kita 99% kena yang namanya imposter syndrome di satu waktu di karirnya kita. Terakhir, ada banyak faktor eksternal yang justru bikin pikiran kita berbalik malah ngelawan kita. Padahal kita kepengennya punya pikiran yang jernih, terutama kalau kita lagi berkarya. Contohnya ya mungkin kita lagi dapat pressure di hal-hal di luar dari pekerjaan kreatif kita, dan itu bisa mempengaruhi karena kan ya pikiran kita itu nggak bisa perform 100% untuk berbagai area dalam satu waktu gitu. Kalau misalkan kita lagi dapat tekanan dari teman-teman, dari keluarga, atau masalah-masalah yang lainnya gitu ya di luar dari pekerjaan kita dan proses berkaryanya kita, ya tentu aja kita pasti bakal kebagi pikirannya dan itu bisa berpengaruh banget. Makanya ya sebenarnya kalau misalkan lagi kena imposter syndrome, ada baiknya kita banyak istirahat atau ya sebenarnya ya tidur aja udah. Nah, jadi kalau versi gue, imposter syndrome itu punya 3 akar penyebab utama. Ada ilmu, ada performa, dan ada faktor eksternal. Nah, kita coba proyeksiin 3 faktor ini ke member Motion Master Course gua yang pengen mulai tapi ragu-ragu karena imposter syndrome-nya dia. Di konteks ilmu, udah pasti dia nggak punya semua knowledge seputar motion graphics saat dia pengen bikin konten, dan sampai kapanpun akan seperti itu, termasuk gue juga dan termasuk expert-expert di bidang motion graphics yang mungkin levelnya kalau ditarik sama gue ya, itu udah jauh banget bedanya gitu. Karena ya ilmu itu akan terus bertambah, akan terus berkembang, dan kita sebagai manusia juga harus keep up dengan hal itu gitu. Yang jadi masalah dan menyebabkan ilusi imposter syndrome ini adalah kita punya pace belajar yang beda-beda dan akses belajar yang beda juga. Contoh, gue belajar dari YouTube dan dulu dari kuliah, tapi mungkin ada orang-orang yang bisa langsung ngobrol sama praktisi yang udah expert di dunia motion graphics. Nah, dengan cara itu, dengan aksesibilitas kayak gitu, dia bakalan punya ilmu yang jauh lebih progresif dibandingkan dengan gua dalam waktu yang
relatif lebih singkat gitu. Apakah terus ini jadi alasan buat kita nggak usah bikin konten edukasi karena kita nggak punya semua ilmunya? Ya nggak juga, karena kan kita share apa yang kita tahu, ilmu yang kita anggap udah bener gitu. Dan sebenarnya pun kalau misalkan kita upload konten, itu banyak sekali ruang untuk kita dikoreksi sama orang lain, dan justru itu hal yang bagus karena kita justru belajar dari orang lain yang datang ke kita, ngoreksi kita gitu loh. So think about it that way. Ada hal positifnya juga kan. Terus di konteks performa, kalau misalkan dia udah jalan, bikin konten lah, udah ada puluhan kontennya. Terus di satu momen, dia bikin konten yang standarnya dia rasa kurang gitu. Dan akhirnya dari situ dia jadi kepikiran tentang keseluruhan kualitas kontennya dari awal sampai akhir gitu. Jawaban paling jujurnya itu hal yang sangat normal. Karena balik lagi kita manusia, kita punya kapasitas yang terbatas. Ada kalanya ketika kita bikin konten, itu ada kurangnya. Entah di visualnya, di penulisannya, di audionya, dan lain-lainnya. Cuman ya kalau misalkan dipikir, hal kayak gitu justru jadi ruang kita untuk evaluasi ke diri kita sendiri. Lihat salahnya di mana, kurangnya tuh kita di mana gitu. Untuk besok-besoknya bikin konten yang lebih konsisten lagi secara kualitas. Jadi ya jangan sampai kita punya kecenderungan untuk jadi seseorang yang perfeksionis. Karena stance gue atau posisi gue dari dulu sampai sekarang tetap sama. Perfect atau sempurna itu adalah standar yang mustahil. Karena ketika kita udah mengakar ke prinsip seperti itu, kita bakalan cari kesalahan di karya-karyanya kita cari terus sampai kita merasa karyanya itu sempurna, yang sebenarnya nggak bakal ada. Jadi kita bakal terus ngulik-ngulik kesalahan ketimbang upload aja dan dibenerin seiring kita nambah jam terbang. Terakhir, di luar dari konteks ilmu dan performa, masih banyak faktor eksternal yang bakal bikin kita kena imposter syndrome. Satu contoh yang sangat simple dan sangat sering gue rasakan juga adalah ketika gue bikin konten edukasi, terus gue ngeliat akun-akun dengan niche atau bidang yang sama, mereka ngasih konten edukasi juga. Mereka lebih expert gitu. Dan itu bikin gue berpikir, ngapain gue bikin konten? Orang lain kan tinggal ngeliat konten-konten dari yang lebih expert gitu. Tapi ya sekarang gue ngerasa itu sangat keliru. Karena ya terlepas dari banyak expert yang juga berbagi ilmu, kenapa kita yang juga suka sharing walaupun belum expert ini nggak boleh bikin konten gitu kan? Karena pada akhirnya kita punya keunikan sendiri yang bikin orang lain juga pengen nonton kita. Bahkan mungkin lebih kepengen nonton kita dibanding nontonin expert-expert yang ada. Terus contoh lainnya, kalau misalkan kita lagi berurusan dengan klien, kita presentasi sama mereka, terus setelah presentasi mereka ngasih feedback dengan kata-kata yang pedes gitu. Dan akhirnya kita jadi mempertanyakan kompetensi kita selama ini gitu. Apakah sebenarnya kita scam? Apakah sebenarnya selama ini kita nggak sekompeten itu untuk bisa buka jasa? Nah, kita jadi overthinking tuh. Padahal itu sebenarnya hal yang sangat lumrah, apalagi di industri freelancer gitu. Kita sama klien punya cara menyelesaikan masalah yang beda, kita punya perspektif yang beda, terlepas kalau misalkan sebelumnya udah sempet di meetingin juga. Makanya itu jadi part of the challenge supaya kita bisa nyelesain masalahnya bareng-bareng. Nah, dari contoh-contoh sebelumnya, harapan gue kalian bisa punya gambaran dari mana aja atau trigger seperti apa aja yang bisa micu perasaan imposter syndrome di dirinya kalian. Nah, sekarang cara ngatasinnya gimana? Kalau tips G2-nya dari gue adalah belajar untuk melakukan regulasi emosi dan belajar untuk berpikir secara rasional. Karena menurut gue semua akar dari penyebab imposter syndrome yang udah gue jelasin sebelumnya adalah trigger emosi, rasa ketidaktahuan, komparasi, feedback negatif, dan lain sebagainya. Jadi saran gue ketika lagi dapetin hal-hal seperti itu, hal pertama yang harus dilakuin adalah regulasi emosi. Jangan dilebih-lebihin. Kalau di satu waktu kalian lagi merasa, wah kayaknya hari ini konten yang gue buat kurang maksimal deh performance-nya. Ya udah, kalian harus bisa ngekontrol diri dan regulasi emosi untuk nggak mikir lebih dari itu. Jangan dibesar-besarin sampai ke titik dimana kalian merasa justru semua konten yang kalian buat itu jelek, nggak ada improvementsnya sama sekali, yang kalian sebenarnya tahu gitu. Kalian bertumbuh seiring berjalannya waktu. Kedua adalah berpikir secara rasional. Kalau misalkan kalian lagi ngerasa, ini di konteksnya masih sama ya, di konteks bikin konten edukasi, kalian terus merasa konten yang kalian buat itu nggak maksimal, ilmu yang kalian bagiin itu setengah-setengah doang, kalian nggak mungkin bisa jadi orang yang maha tahu atau tahu semua-muanya gitu loh dalam satu topik. Ilmu itu seiring berjalannya waktu bakal terus bertambah dan kita juga harus keep up alias terus belajar ke depannya. Jadi daripada kita ngebiarin imposter syndrome ini ngerasukin pikiran kita dan akhirnya kita kalah, nggak berkarya lagi, kenapa kita nggak jadiin ini sebagai momen dimana kita justru get back, come back stronger, belajar lebih giat lagi, cari ilmu lebih dalam lagi, dan pada akhirnya bisa berkreasi dengan lebih percaya diri. Paling segitu dulu aja buat sharing di video kali ini. As always, kalau misalkan kalian tertarik, gue punya akademi yaitu Motion Master Course, dimana di situ gue akan ngajarin secara tuntas dari A sampai Z tentang motion graphics. Salah satu high value
value skill set yang dicari-cari di era digital sekarang, dan sebuah ilmu yang sangat sulit digantikan dengan yang namanya AI. Jadi ini adalah sebuah skill yang bakal jadi aset di masa depannya teman-teman semua nanti. Kalau kalian kepo, bisa langsung ke motioncourse.id dan daftarnya pakai kode bisa motion supaya jauh lebih hemat lagi. Sampai ketemu di exclusive member area buat yang tertarik. So as always, stay creative, stay healthy, and I will be seeing you guys in the next video really soon. Let's go.